Saya minta kepada pemerintahan Indonesia lewat Kapolri dan saya minta kepada pemerintahan Indonesia lewat Kapolri dan lain sebagainya, ayo fasilitasi kami perang, tapi difasilitasi oleh negara. Bukan saya ngajak perang, saya minta kepada negara fasilitasi kami. Kalau mereka, kaum kafir, kaum Baklawi masih saja menghina, menginjak-injak harga diri, martabat para putra Nusantara, para putra Wali Songo, para orang Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan tadi kita dengarkan bersama ujaran kebencian dan provokasi dari seorang yang terpapar virus sekte sesat Ahmadiyah. Dan yang seperti dia ini ada beberapa, dan tak jarang dari mereka itu memiliki status sosial yang oke. Punya gelar ilmiah, doktor, profesor, ada juga yang kiai, ada juga yang gus juga, terpapar oleh virus sekte sesat Ahmadiyah. Sehingga mereka itu ujarannya ya mirip-mirip seperti ini. Pikirannya ya mirip-mirip seperti itu juga. Bagaimana sih marketing dari sekte sesat Ahmadiyah ini? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa merekrut orang-orang yang bahkan punya gelar ilmiah yang mumpuni? Artinya bukan orang-orang yang tidak berpendidikan yang mereka bisa rekrut, tapi orang-orang yang berpendidikan mereka bisa rekrut. Jadi menggunakan cara hypnowriting lewat status-status media sosial, lewat meme-meme, lewat konten-konten YouTube dengan menggerakkan buzzer, yang mana buzzer tadi ditampung dalam grup WhatsApp yang banyak, kemudian mereka dikomando untuk membuat konten tentang tema ini, atau hari ini reaction ini, hari ini kamu jangan nonton kontennya ini, kamu serang kontennya ini, atau kamu serang public figure ini. Nah, mereka itu semua by comment dari grup WhatsApp tadi. Nah, tentu yang memberikan komando itulah yang mempunyai planning, ya kan? Kalau yang dibawa kan cuma penggerak. Kalau yang dibawa ini kan mirip robot, mereka itu cuma diperintah dan bergerak. Targetnya apa sih? Targetnya adalah menciptakan segregasi sosial berdasarkan kelompok, membangun dan mengentalkan sikap in-group, out-group dalam masyarakat. Itu targetnya. Nah, tujuan akhirnya apa? Menciptakan kelompok pendukung yang fanatik, pemarah dan kebal data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Ya mirip dia kan? Coba orang-orang yang di sekte sesat Ahmadiyah ini, perhatikan aja. Mereka fanatik, pemarah, kebal data, kebal fakta. Apapun yang disodorkan data dan fakta nggak berlaku. Anda mau bawakan kitab dari ulama siapapun, bahkan sekelas Imam Asy-Syafi'i, dibuat ledek-ledekan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dipertanyakan keilmuannya, dipertanyakan data dan referensinya. Imam Az-Zabidi juga, semua, istilahnya semua. Apapun yang menyelisih imat, mereka akan serang. Ini terpola ya, karena pesan-pesan hypnowriting yang ada pada meme-meme, di medsos, di status-status, di broadcast-broadcast, di konten-konten YouTube. Emang bisa seperti itu? Ya bisa sekali. Dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan teknik hypnowriting. Apa yang disasar dari hypnowriting ini? Yang disasar adalah croc brain manusia, yaitu di mana security, insecurity feeling berada. Kedua jenis perasaan tersebut adalah basic insting landasan survival spirit manusia. Bagaimana cara menguliknya? Ya, dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi dengan pesan subliminal. Kalau kita lihat broadcast-broadcast, kita lihat konten-konten mereka, kita lihat status-status medsos orang-orang sekte sesat Ahmadiyah ini. Di situ sebenarnya banyak sekali subliminal message yang ditanamkan. Tujuannya apa? Ya menguasai croc brain kita. Sehingga kalau croc brain kita terkuasai, kita tidak bisa berpikir menggunakan neokorteks. Neokorteks itu tempat di mana kita berpikir secara logika, secara kritis, secara ilmiah, by data, tempatnya di neokorteks. Nah, kalau croc brain kita sudah terkuasai, kita tidak akan lagi menggunakan neokorteks itu dalam berpikir. Contoh nyatanya begini, beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu
pola yang sama pernah dipakai dalam kontestasi pemilu. Nah, ketika itu dengan menggembar-gemborkan isu 10 juta tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia. Target dari menggembar-gemborkan isu 10 juta tenaga kerja masuk ke Indonesia itu apa sih? Ya, targetnya adalah rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut tidak kebagian lapangan kerja, rasa takut menganggur. Itu Krok Brand kita langsung akan memberikan informasi seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya reaksi primitif pun akan langsung terpicu pada saat Krok Brand merasa terancam. Dan hampir semua yang tidak paham bahwa reaksi primitif Krok Brand tidak dapat dihadapi dengan data. Nah, ketika orang udah terpapar sekte sesat Ahmadiyah, data udah nggak main, Pak. Data udah nggak bisa lagi. Karena mereka sudah menjadi manusia yang kebal data. Mau Anda bawain kitab satu gerobak pun ya nggak ada ngefeknya. Mau Anda berbusa-busa sajikan data, sajikan fakta, nggak akan ngefek. Kenapa? Ya karena mereka berpikir dengan Krok Brand, bukan dengan neokortex. Karena data, fakta itu hanya bisa diterima oleh otak modern kita, yaitu neokortex, bukan oleh Krok Brand. Nah, jadi teman-teman mulai paham kenapa orang-orang yang memiliki gelar ilmiah seperti profesor, doktor, ada kiai juga bahkan, ada gus juga. Kenapa mereka itu bisa tergabung dengan sekte sesat Ahmadiyah? Ya karena Krok Brand-nya udah terkuasai. Mereka udah menjelma jadi manusia-manusia yang kebal data. Mereka tidak lagi berpikir menggunakan neokortex. Jadi begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menghadapinya? Ya silahkan sajikan data, nggak ada masalah sih. Sebenarnya kita sajikan data, kita bantah mereka dengan data. Sebenarnya nggak ada masalah. Hanya saja sejak sekarang sebaiknya kita mesti membangun kesadaran bahwa data tersebut tidak untuk mereka yang kebal data, tapi untuk memelihara kewarasan orang lain yang masih mengedepankan neokorteksnya untuk berpikir. Nah, sekte sesat Ahmadiyah ini juga mendompleng Wali Songo, mengatasnamakan pembela Wali Songo, mengatasnamakan pembela Nusantara, mengatasnamakan cinta tanah air, mengatasnamakan pembela kiai-kiai pribumi, dan lain-lain. Seperti itulah jargon yang dibawa oleh mereka. Tapi begini, sebenarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri sudah sejak dulu sudah memberikan nasihat kepada kita bahwa akan muncul kelompok-kelompok seperti ini. Dalam kitab yang ditulis oleh beliau, At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, di halaman 11-12, beliau menulis begini: saya amati dengan dua mata kepala saya, sesungguhnya permusuhan tidak menyapa antar sesama yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini bukan kembali untuk kebaikan agama orang yang memusuhi dan dimusuhi, juga tidak dalam rangka untuk kemaslahatan kepentingan duniawi mereka. Namun permusuhan tersebut malah menimbulkan kerusakan yang kembali kepada mereka berdua sebagaimana yang tidak samar bagi orang yang merenung dan insaf. Itu merupakan tindakan dosa besar sebab mengakibatkan kerusakan agama, dunia, dan menjadikan saling dengki serta permusuhan. Subhanallah. Jadi di zaman beliau udah nuliskan yang seperti ini untuk kita sekarang. Nah, jadi kalau ada orang mengatasnamakan NU, mengatasnamakan kiai-kiai Nusantara, mengatasnamakan kiai-kiai NU, mengatasnamakan Wali Songo, mengatasnamakan Mbah Hasyim Asy'ari bahkan, lalu melakukan ujaran-ujaran kebencian, hate speech provokatif, mengajak untuk membenci sesama muslim. Ini udah dituliskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa sebenarnya mereka itu bukan membela NU tapi pengkhianat NU. Tuh di kitabnya, beliau tegas mengatakan itu merupakan tindakan dosa besar serta mengakibatkan kerusakan agama, dunia, dan menjadikan saling dengki serta permusuhan. Silahkan dicek di kitab beliau, At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, cetakan Al-Maktabah Al-Masruriyah, halaman 11-12. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir, yaitu semua kebaikan-kebaikan yang sudah rutin dijalankan baik berupa materi, surat menyurat, saling kunjung, dan lain sebagainya, kemudian putus secara tiba-tiba tanpa alasan syar'i, itulah tindakan dosa besar. Ya kan, kita lihat ada beberapa orang yang di kumpulan aliran sekte sesat itu ada yang mengatakan, sekarang saya tidak ingin lagi menghadiri satu acara yang di situ ada Habibnya. Kalau di situ ada Habib, saya diundang nggak mau datang. Dengan Habib saya nggak mau nyapa lagi, nggak ingin saling menyapa. Nah, itu Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir, itu adalah termasuk dosa besar. Jadi begitu teman-teman ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.